Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Inna Allah ta'ala yahtaju yawmal qiyamati bi arba'ati anfus ala arba'ati ajlasin minan nas. Ala al-aghniya bi Sulaiman bin Daud wa ala al-'abid bi Yusuf bin Yaqub wa ala al-marda' bi Ayyub wa ala al-fuqara bi Isa bin Maryam. Dari Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yahtaju yawmal qiyamah, akan memintakan pertanggungjawaban dan alasan pada hari kiamat bi arba'ati anfus, dengan 4 macam manusia, ala arba'ati ajnasin minan nas, dan atas 4 jenis manusia. Jadi nanti di yaumil qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala akan memintakan alasan kepada 4 golongan manusia, ya, yang berdasarkan 4 golongan manusia lainnya. Apa itu? Al-aghniya bi Sulaiman bin Daud. Allah subhanahu wa ta'ala akan memintakan alasan kepada orang-orang yang kaya yang tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti di yaumil qiyamah akan ditanya sama Allah, ente orang kaya, punya harta, kenapa ente saat di dunia enggak beribadah kepada kata Allah subhanahu wa ta'ala? Alasan itu, ya Allah, sibuk saya dengan perusahaan saya, sibuk ngitungin duit, sibuk belanja, ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, bi Sulaiman bin Daud, tidakkah engkau ketahui siapa itu Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salatu wassalam? Jadi orang kaya itu nanti akan dipadukan dengan orang kaya juga. Siapa ya? Nabi Allah Sulaiman. Ada orang kaya ketika di dunia, dia kaya, hartanya nggak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti sama Allah dirujukin tuh, ente nggak tahu siapa itu Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salatu wassalam. Manusia diberikan kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kerajaannya bukan cuma di daratan, dasar laut itu Allah kasih kerajaan buat Nabi Sulaiman. Saking kayanya, enggak sampai situ saudara. Ya. Di sini dikatakan sesungguhnya, ya, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam itu diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai raja. Ya. Sebagai raja yang sangat kaya raya, ya, bahkan seluruh manusia kalah kekayaannya dengan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Sejagat raya ini paling kaya manusia cuma satu, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ya. Jin, setan, binatang semua tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Istrinya 300 perempuan. Saking kayanya Sultan bebas. Ya, Sultan bebas. Nabi Sulaiman 300. Mau sombong ente? Istri yang paling banyak 3 gitu. Kata Allah begitu. Dan 700 perempuan budak. Punya budak perempuan jumlahnya 700. Istrinya 300, budak perempuannya sebanyak 700. Jadi semuanya jumlahnya perempuan ada 1000. Tapi dia tetap ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Tetap ingat, makanya orang kaya, ya, kenapa ente lala? Kekayaan ente belum apa-apa kalau dibandingin dengan kekayaan Nabi Sulaiman. Kenapa ente gak ibadah kepada Allah? Gitu. Itu nanti di yaumil qiyamah akan dimintakan pertanggungjawaban. Beda ceritanya sama orang yang kaya tapi taat kepada Allah, cakep. Yang dipengenin sama Allah yang begitu, punya rumah gede, mobil bagus, istri banyak, umpama tabungan di mana-mana, perusahaan di mana-mana, tapi tetap tawadu dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cakep. Jangan dia kaya, dia nggak ibadah kepada Allah. Lebih parah lagi, udah miskin, kere, tinggal di gang, lampu 5 watt, ya, gang lagi, nggak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lebih
Betul kan? Itu yang pertama. Wa al-Abi Yusuf ibni Ya'qub alaihi salatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memintakan pertanggungjawaban kepada siapa? Abid pekerja. Mau karyawan ke, mau buruh ke. Dulu ente ketika di dunia, kenapa ente gak ibadah kepada aku, kata Allah? Saya sibuk ya Allah jadi buruh, saya sibuk karyawan di satu perusahaan, terus nggak bisa ente ibadah kepada saya, nggak bisa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, Yusuf ibni Ya'qub alaihi salatu wassalam. Tidakkah kau ketahui siapa itu Nabi Allah Yusuf bin Ya'qub alaihi salatu wassalam? Nabi Yusuf bin Ya'qub itu adalah seorang nabi dari Bani Israel. Yang kecil itu dia dibuang ke dalam sumur tua, lalu diangkat oleh pedagang yang lewat ketika itu. Lalu ia dijual, dimasukin ke sumur yang ambil para pedagang. Nabi Yusuf diangkat, dijual, jadikan budak, dijual. Tapi kemudian ia menjadi rasul dan raja. Tentu Allah Subhanahu wa taala melihat beliau. Allah angkat jadi seorang nabi dan seorang rasul, walaupun sebelumnya pernah menjadi abid di Mesir. Ya, di Raja Mesir pernah jadi abid, pekerja, pernah jadi pekerja, tapi tetap dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada satu kisahnya orang tua. Saya pernah cerita di sini. Abdullah ibn Mubarak, ya, orang tuanya Abdullah ibn Mubarak yang bernama Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ini salah satu pekerja di satu istana, tapi dia bagiannya khusus menjaga kebun buah-buahan seorang raja. Ya, khusus menjaga kebun buah-buahan seorang raja. Ibnu Mubarak diminta sama raja, Ibnu Mubarak sini, ambilkan anggur yang begitu manis. Padahal dia udah puluhan tahun kerja di situ. Diambil ketik anggur, tek, dikasih sama raja, dimakan sama raja, rasanya asam. Ente gimana? Puluhan tahun kerja di sini, ada minta anggur yang manis, jangan yang asam. Ambil lagi, diambil lagi, tek, dikasih lagi ke raja, dimakan sama raja, masih asam juga, marah-marah lagi raja. Kenapa sih kau tidak mampu memilih anggur yang manis yang aku inginkan? Emang ente gak pernah nyobain? Kata Ibnu Mubarak ini, abahnya Syekh Abdullah Ibnu Mubarak, kata Ibnu Mubarak ini bilang begini, wahai tuan raja, puluhan tahun aku kerja menjaga kebun buah-buahanmu, jangankan metik, yang jatuh aja nggak pernah saya cicipi. Raja megera-gera orang. Puluhan tahun ente nggak pernah metik, apalagi yang jatuh, enggak pernah. Jangankan metik, yang jatuh buah busuk aja, yang nggak busuk nggak pernah saya cicipi. Makanya saya nggak tahu mana anggur manis, mana anggur asam. Gila-gila. Akhirnya raja masuk ke kamar, ngomong sama istrinya, "Bu, kita udah dapet ini menantu." Siapa? Mubarak. Terus mau kita jodohin? Iya, kita jodohin. Nggak ada di zaman sekarang orang yang jujur kayak begini. Akhirnya jodoh dinikahkan, nongol anak yang namanya Syekh Abdullah ibn Mubarak menjadi ulama besar. Syekh Abdullah ibn Mubarak itu abahnya itu tukang kebun, pernah jadi pekerja. Nah, ya, sesibuk apapun kita bekerja, tetap harus luangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada orang yang gajinya kecil, nggak boleh sholat sama bosnya, dia tetap aja pertahankan diri. Padahal harusnya dia keluar dari kerjaan itu, betul nggak? Pasti ada deh yang kayak begini, kisah-kisah kayak begini, pasti kejadian kayak begini ada ya. Nggak boleh sholat, gaji kecil, kira-kira gajinya 1 M satu hari. UMR setengahnya aja nggak ada, seperempatnya aja nggak ada.
200, 150 sebulan dia Allah. Ninggalin sholat, cabut, keluar. Nggak ada orang yang kerja mati. Gara-gara nggak kerja, nganggur mati, nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Artinya pengangguran, nggak kerja itu bukan penyebab kematian. Kalau kerjaan kayak begitu ya itu keluar, mendingan jadi penganggur aksan. Tapi bisa duduk di majlis daripada ente kerja, gaji nggak seberapa, maaf, sholat dilarang. Mendingan keluar. Mendingan jualan air aqua di lampu merah, masih lebih mulia itu. Bisa sholat, bisa majlis malam, betul nggak? Pak aqua 2.000. Oh, itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun secara lahirnya kita ngelihatnya Allah hina banget kayak ini. Enggak, itu mulia kok. Begitu datang hayya 'alas shalah, salat zuhur dimasukin ke bawah, di pinggir, dicari sholat. Habis sholat dia datang Allah. Daripada ini kerja sebulan nggak seberapa, nggak boleh sholat, kita pertahankan itu pekerjaan. Salah besar. Ya. Yang ketiga, wa 'alal marda bi Ayyub alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari kiamat akan memintakan pertanggungjawaban kepada orang-orang yang sakit dulunya tapi nggak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sakit, ibadah tetap jalan, nggak prek. Jangan gara-gara perut sakit, gigi sakit, sholat prek, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk celentak, betul nggak? Baru celentak, baru rebahan gitu. Nggak bisa juga celentang, tangannya nggak bisa digerakin, pakai isyarat mata. Pakai isyarat mata seolah-olah kita takbir, seolah-olah kita ruku, seolah-olah kita sujud, boleh. Nggak bisa juga pakai isyarat, inna lillahi. Pakai isyarat juga nggak bisa, berarti mati tuh orang. Jadi nggak ada alasan tuh sakit gigi nggak sholat, sakit perut nggak sholat, meriang nggak sholat, nggak ada. Terus saya meriang, nggak kuat berdiri, duduk, nggak ada rukhsah, saudara. Beda sama puasa. Kalau kita lagi meriang nggak puasa ya, meriang, betul-betul menggigil gitu nggak puasa, kita ke rumah sakit ya nggak apa-apa. Sholat nggak ada rukhsah. Kalau puasa masih bisa ditolak. Sholat. Ente nggak tahu siapa itu Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Nabi Ayub itu adalah seorang nabi yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit yang luar biasa sampai seluruh tubuhnya habis, gatal, dikasih gatal Nabi Ayub. Jadi saat beliau sholat, iblis nggak suka sama Nabi Ayub, nggak suka. Ya Allah, berikan hamba izin, kata setan, untuk menguji hambamu Ayub alaihi salatu wassalam. Silakan, kata Allah. Lewat hartanya, silakan. Rumahnya ini orang kaya, Nabi Allah Ayub termasuk orang kaya. Rumahnya habis dibakar, siapa? Sama iblis lah, Allah. Tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin lagi setan, iblis izin lagi kepada Allah, ya Allah ya Rabb, hamba ingin lagi menguji hambamu lewat anak-anaknya. Anak-anaknya dimatiin oleh iblis. Jadi iblis itu ngegentak bumi, pakai kakinya digentak bumi. Itu kayak apa namanya? Gempa bumi. Kayak gempa bumi. Akhirnya semua anak-anak Nabi Ayub alaihi salatu wasallam mati. Semuanya mati anaknya. Musibah gak? Duka gak? Dibilang kata iblis, Ayub anakmu mati semua. Tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir dikasih penyakit gatal-gatal, salah lagi sujud, ditiupkan, dihembuskan oleh iblis lewat mulutnya. Iblis ini dihembuskan, masuk ke dalam hidungnya, semua pori-pori tubuh. Akhirnya mulai gatal-gatal, sampai pakai tangan aja nggak bisa, nggak berasa.
pakai batu sampai kelopes, semua badannya terkopek badannya, sampai diusir oleh orang-orang masyarakat sekampung, diusir, bau ente, badan ente bulukan, borokan, semuanya terkelupas, putih saking gatalnya nggak kuat. Tapi dia tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujiannya luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan istrinya yang setia. Allah anugerahkan istrinya yang setia, walaupun Nabi Ayub dalam keadaan sudah miskin, keturunannya meninggal, badannya bau karena luka gatal-gatal yang ada dalam tubuh. Tapi tetap istrinya istri yang salehah, yang setia menemani daripada Nabi Ayub alaihi salatu. Tapi dia tetap ibadah kepada Allah. Ente baru sakit gigi aja udah kagak sholat, baru sakit perut aja udah kagak sholat. Itu takut nanti dia lagi akan dimintakan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gitu. Yang terakhir, wa 'alal fuqara bi Isa bin Maryam. Allah nanti pada yaumil qiyamah akan memintakan pertanggungjawaban kepada orang-orang fakir, miskin. Kenapa ente orang fakir, orang miskin enggak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ibadah, enggak taat kepada Aku, kata Allah. Kenapa ente? Saya orang fakir, orang miskin, jadi enggak sempat, saya sempatnya nyari makan. Ente enggak tahu siapa itu Nabi Allah Isa ibni Maryam. Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, manusia yang paling miskin di dunia itu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kalau sekarang ada orang sekarang miskin, masih kalah miskinnya dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Seorang nabi yang tak punya apa-apa, seorang nabi manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi nggak punya apa-apa. Ada kan nabi yang kaya, yang dermawan, macam-macam kan sifatnya, pemberian dari Allah. Begitu pun sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa seorang nabi tapi nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa. Rumahnya ini dalam goa gimana sih goa? Ya nggak kelihatan rumah, goa itu tinggalnya di situ Nabi Isa. Saking cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pengen melihat Nabi Isa di dunia dalam keadaan sengsara, akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit. Diangkat. Nanti akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Isa di akhir zaman. Tandemnya nanti ada siapa? Imam Mahdi. Nanti diturunkan oleh Allah. Allah nggak tega melihat Nabi kekasihnya kayak begini di dunia. Yuk, Nabi Isa lagi nikmat di atas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ntar bakal diturunin suatu saat. Ada waktunya nanti diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ujung daripada kehidupan dunia ini, Allah turunkan dua manusia sebagai pemimpin yang akan menjadi pedoman umat Islam ketika itu. Siapa? Nabi Allah Isa dan Imam Mahdi. Ya. Jadi tidak ada alasan buat kita, apapun keadaan kita, mau kita lagi sakit, mau kita lagi miskin, mau kita lagi kerja,